Langsung atau ada pembukaan? Langsung. Memang yang dicari yang langsung-langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan taufik inayahnya kita diberikan kemudahan untuk menjalankan sholat subuh secara berjamaah, dan setelah subuh dilanjutkan dengan kajian. Dan ini termasuk mengawali kajian perdana, melanjutkan yang sebelumnya sudah layamu dua layahnya yang belum terjalankan lagi. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk kita memakmurkan masjid atau musola nih. Musola. Dulu awalnya masjid, Pak. Kemudian ditarik lagi jadi musola lagi ya. Salah satu bentuk usaha kita apa? Meramaikan musola dalam kompleks musola. Dan sesungguhnya ya, semangat itu perlu. Tidak hanya semangat membangun, tapi harus ada semangat untuk meramaikan musola yang kita bangun. Karena ketika kita buat musola itu tidak seperti kita membuat keranda mayat. Itu kan kalau biasanya di masjid-masjid kalau mau mengadakan donasi buat keranda, itu yang nyumbang banyak. Tapi setelah jadi kerandanya tidak ada seorang pun yang masuk. Jadi semangat bikin kerandanya luar biasa. Setelah sudah jadi kerandanya, itu saling dorong-dorongan. Silakan Pak, masuk Pak. Enggak akan maju Pak. Ya Pak, jangan sampai apa, semangatnya itu seperti bikin keranda. Ini musola. Ketika semangat buatnya, bangunnya, maka Pak harus semangat juga memakmurkannya. Biar yang ada itu ada temennya, Pak. Jangan sampai dia yang ada, dia yang imam sekaligus plus. Yang ada dia, yang imam dia. Ala kulli hal, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan dalam semua urusan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir surat-surat pendek. Tafsir surat-surat yang sudah kita hafal, yang semoga dengan kita memahami tafsirnya kita bisa lebih memaknai apa yang kita baca. Karena akan beda seseorang yang membaca tidak memahami apa yang dia baca dengan seseorang ketika membaca dia paham dengan apa yang dia baca, itu akan beda. Dan Al-Quranul Karim itu tidak hanya sebatas hiasan lisan. Kan sekarang rame-ramenya untuk tahfidz, untuk baca, itu bagus. Tapi tidak terhenti hanya pada membaca dan menghafal. Harus ditambah dengan yang lebih. Apa itu? Memahaminya. Karena Al-Quranul Karim tidak sebatas hanya hiasan dinding. Terkadang setiap rumah ada kaligrafinya. Apa? Ayat kursi. Kenapa dikasih ayat kursi? Biar setannya hilang. Tapi orangnya nggak pernah baca. Atau sebatas hiasan lisan, sehingga karena hanya sebatas hiasan lisan dia nggak paham apa yang menjadi pesan-pesan perintah-perintah Al-Quran. Dan Al-Quranul Karim tidak hanya sebatas hiasan lisan atau hiasan dinding, tapi lebih dari itu. Al-Quran adalah dustur, pedoman kita. Sehingga Al-Quran kelak ketika kita mempelajarinya menjadi hiasan lisan, menjadi hiasan akhlak,
menjadi hiasan kepribadian. Dan hal ini sebagaimana tujuan daripada Al-Quran itu sendiri. Apa tujuan Quran diturunkan, Pak? Sebagai kitab yang kita pelajari, yang kita ini dalam hidup dunia kita, akhirat kita itu dibimbing dengan Quran petunjuk. Sehingga ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah, maka jawaban Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah seperti apa? Quran berjalan. Hal ini menegaskan Quran tidak sebatas hiasan lisan, tapi lebih daripada itu. Hiasan lisan iya, tapi apa? Hiasan kepribadian, akhlaknya, tutur katanya, perbuatannya. Itu apa? Seorang muslim berusaha untuk menghiasi kehidupannya dengan akhlak Quran. Maka insya Allah ta'ala ya, kita akan apa? Bahas surat-surat pendek, yang terlebih apa? Surat-surat yang sudah kita hafal. Dan kita mulai dengan surat At-Tin. Jadi apa kajian kita apa? Kita akan membahas surat yang sudah kita hafal. Kalau belum hafal, entar dulu. Jadi kira-kira surat At-Tin sudah hafal belum nih? Kalau belum, kita hafalkan dulu nih. Ibu-ibu, halo. Surat At-Tin sudah hafal belum nih? Kalau belum hafal, kita berhenti dulu. Insya Allah ya, surat At-Tin. Karena yang saya tanya cuma suratnya, surat At-Tin. Baik. Surat At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allah berfirman, wat-tin waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Dan surat ini dinamakan dengan surat At-Tin. Dan At-Tin kita tahu Pak, buah tin. Sekarang banyak kan, banyak jualan bibit buah zaitun apa buah tin? Yang dijual di pasar biasanya buah tin apa buah zaitun? Tin kan? Maka salah satu di antara buah-buah yang Allah jadikan sebagai nama dalam Quran adalah surat At-Tin, artinya buah tin. Dan jika Allah menamakan sesuatu dalam Quran, itu pasti apa? Ada kelebihannya. Kan tidak semua nama buah dinamakan dalam Quran kan, atau disebut dalam Quran. Maka jika ada sesuatu yang disebut dalam Quran, pasti punya kelebihan, pasti punya keistimewaan. Dan surat At-Tin ini punya tema pokok. Atau apa sih pembahasan inti dalam surat At-Tin? Yang menjadi pokok pembahasan adalah ma'adinun nas, benda yang paling berharga pada manusia. Kira-kira nih Bu, barang atau benda yang paling berharga yang dimiliki ibu-ibu itu apa Bu? Suami apa anak? Suaminya? Gelang. Gelang berapa gram Bu? Anak katanya gelang. Baik, bapak-bapak,
Benda yang paling berharga apa Pak dalam hidup bapak-bapak? Ada ibu Pak. Di belakang ada ibu. Sesekali menghibur Pak. Benda yang paling berharga dalam kehidupan bapak-bapaknya Pak. Pokoknya benda mencakup benda mati dan benda hidup. Istri kan, oh istri kan, yang paling berharga dalam kehidupan bapak-bapak adalah istri. Anak-anak, kendaraan, rumah, tabungan, dan seterusnya. Itu apa ya? Di antara benda. Tapi benda yang Allah ingin maksudkan yang paling berharga dalam kehidupan manusia adalah surat At-Tin. Apa yang paling berharga? Kandungannya dalam surat At-Tin. Apa itu? Kita bahas. Jadi masih pertanyaan. Sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita itu ada dalam surat At-Tin. Apa itu? Kita bahas. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wat-tin waz-zaitun, wa turi sinin wa hadzal baladil amin." Kalau bisa Pak, bawa mushaf Quran yang terjemahan sambil dibaca nanti. Atau yang bawa HP dibuka surat At-Tin. Jadi nanti berikutnya apa? Masing-masing bawa mushaf. Ada kan mushaf terjemah? Atau bawa HP karena ada aplikasinya. Allah berfirman, "Wat-tin," demi buah tin, "waz-zaitun," dan demi buah zaitun, "wa turi sinin," demi bukit Sinai, "wa hadzal baladil amin," demi negeri yang aman ini. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-qasam, sumpah-sumpah. Allah bersumpah dengan buah tin, buah zaitun, bukit Sinai, dan negeri yang aman yaitu Makkah. Yang pertama, mengenai sumpah. Berbicara mengenai sumpah, maka ketika kita bersumpah, maka tidak boleh kecuali dengan nama Allah. Misalnya kita manusia, kita makhluk, mengatakan demi rumah, tak boleh. Dan jika ada manusia, seorang hamba yang dia bersumpah dengan selain nama Allah, itu syirik. Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, sungguh dia berbuat syirik. Dan syirik itu dosa yang paling besar yang gak Allah ampuni. Maka kita ketika ingin bersumpah hanya pada nama Allah. Adapun Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersumpah terserah Allah. Kenapa? Semua makhluknya. Karena ketika kita bersumpah, kita itu menegaskan ini yang paling besar, ini yang paling agung. Jika kita mengatakan demi Allah, maka apa? Tidak ada yang lebih agung, lebih tinggi, lebih istimewa daripada Allah. Maka jika seorang baru mengatakan demi rumah misalnya, demi istriku, karena sangat cinta sama istrinya, mengatakan demi istriku, maka apa? Ini gak boleh. Karena menegaskan, dia meyakini bahwasanya tidak ada yang paling agung daripada istri dia. Dan itu gak boleh. Inilah perbedaan antara jika sumpah itu dari Allah dan dari manusia. Yang kedua, jika Allah bersumpah dengan sesuatu benda, pasti benda ini punya keistimewaan. Kenapa yang dijadikan sebagai sumpah buah tin, buah zaitun?
Bukit Sinai dan Mekah. Pasti apa? Benda-benda ini punya kelebihan dibandingkan benda yang lain. Maka yang pertama, watin wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun itu tempat tumbuhnya di mana, Pak? Di Indonesia, Sob. Kan banyak yang dijual kan bibit buah tin. Tapi tumbuh aslinya itu di mana, Pak? Di negeri Syam. Negeri Syam itu, Syam sekarang mencakup 4 negara: Palestina, Syria, Yordan, Lebanon. Tapi dulu dinamakan dengan Syam. Maka bumi Syam, bumi yang Allah berkahi. Dan tempat buah tin dan buah zaitun, tumbuhnya buah tin dan buah zaitun berkahnya itu di sana. Karena gini, terkadang ada buah-buah tertentu yang dia itu kalau ditanam di tempat asalnya itu kembangnya, rasanya itu luar biasa. Tapi jika kita tanam di tempat yang lain, rasanya beda. Benar nggak? Jadi ya bisa ditanam di tempat yang lain, tapi tidak seperti rasanya seperti di tempatnya aslinya. Dan Masya Allah, ini Pak, di antara Allah Subhanahu wa ta'ala membagi-bagi berkahnya. Saya teringat kita dulu punya syekh ya, kan para masyayikh itu kan seneng kalau jalan-jalan ke puncak karena apa? Hijau gitu. Kalau di Saudi kan kenesangan. Jadi kalau ke Indonesia ke puncak itu hadhihi jannah. Jadi kalau ke puncak bilangnya apa? Ini surga. Lah apa? Syekh kita ini mendapati di tempatnya di Timur Tengah itu ada jenis semangka. Itu jika bibitnya ditanam di sana, itu besar-besar semangkanya. Akhirnya apa? Syekhnya ini mencoba, kan di tempat kalian subur tuh, dibelikan apa bibit dari sana, ditanam di Indonesia. Besarnya seberapa? Gak besar. Jadi apa? Tumbuhan yang aslinya di sana kemudian kita bawa ke sini bisa, tapi apa? Tidak seberkah ketika di tempat aslinya. Maka buah tin, buah zaitun itu tempat berkahnya di mana? Negeri Syam. Dan negeri Syam tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Yang seakan-akan Allah bersumpah dengan tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam di negeri Syam. Allah bersumpah dengan tempat kelahirannya dan dengan Nabi Isa alaihissalam. Wa Turi Sin. Allah juga bersumpah dengan Bukit Sinai. Bukit Sinai ini di mana, Pak? Kayaknya nggak jalan-jalan ya. Kemarin jalan-jalan nggak, Pak? Healing bahasa anak muda. Ibu-ibu kemarin diajak jalan-jalan nggak, Pak, sama bapak Bu? Tur. Sesekali jalan-jalan. Belum pernah, Pak, ke Sinai? Ibu-ibu belum pernah diajak jalan-jalan bapak-bapak ke Sinai? Ibu-ibu belum diajak para suami jalan-jalan ke Sinai? Belum, Bu? Sama, Bu. Bapak-bapak juga belum. Bukit Sinai itu apa? Di Mesir. Membentang luas dari apa? Dari Mesir sampai ke perbatasannya. Yang Bukit Sinai ini tempat kenabian Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau Nabi Isa di negeri Syam, Nabi Musa di Mesir. Wahadal baladil amin, dan negeri yang aman ini yaitu Makkahul Mukarramah. Makkah Mukarramah tempat kenabian dan kelahiran siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Makkah. Dan kenabian beliau di mana?
di Mekah, baru nanti hijrah ke kota Madinah. Maka Allah bersumpah dengan tempat kenabian Nabi Muhammad dan kelahirannya, dan bersumpah dengan Nabi Muhammad SAW. Ini haknya Allah. Allah bersumpah dengan semua makhluknya, haknya Allah. Makhluknya Allah, semua adalah milik Allah, terserah Allah. Tapi tetap sesuatu yang Allah jadikan sumpah pasti punya kelebihan. Maka buah tin dan buah zaitun itu ada faedahnya, ada manfaatnya yang tidak dimiliki oleh buah-buah yang lain. Dan buah tin itu dikenal dengan rasa manisnya. Buah zaitun dikenal dengan jernihnya. Makanya ada minyak zaitun. Ibu-ibu kalau masak pakai minyak zaitun apa minyak sawit, Bu? Ya, sawit. Sesekali pakai minyak zaitun, Bu. Modalnya besar, Bu, tapi cuma rasanya itu beda. Dan bahkan minyak zaitun saking jernih dan kemilauannya itu kalau dimasukkan ke dalam botol, kemudian dimasukkan ke dalam ruang yang gelap gulita, itu bisa mengilap sendiri sampai mengeluarkan cahaya. Gak ada cahaya, tapi apa? Minyaknya ini karena sangat jernih bisa mengeluarkan cahaya. Buah tin isyarat akan manisnya. Buah zaitun jernih. Bukit Sinai itu bukit gunung yang penuh dengan batu. Kan terkadang gunung itu kan nggak semua batu, ya Pak. Bersama gunung tapi dia campuran dengan tanah atau batunya batu biasa. Tapi kalau Bukit Sinai batunya batu yang keras, sehingga Bukit Sinai adalah simbol tentang ketegaran, kekuatan. Kan orang kuat gimana, Pak? Kan orang itu kalau mensibukkan dia kuat gimana? Dipukul itu tidak terasa, dibedil mencicil, ditembak bekakak, ini bahasa Jawa. Tapi apa, dipukul pakai guling tidur. Orang kuat tuh. Maka Bukit Sinai simbol akan kekuatan, ketegaran, kuat tegar. Kemudian yang keempat, negeri yang aman adalah kota Mekah. Negeri Mekah itu negeri yang aman. Oleh karenanya kalau kita sedang haji atau umroh, ketika di tanah haram itu gak boleh sembarangan mencabut. Terus ada rerumputan atau pohon dicabut sembarangan, gak boleh. Karena Allah menjaga kesucian negeri Mekah. Allah menjaga keamanan negeri Mekah, negeri aman. Di antara bentuk keamanannya tidak boleh berbuat zalim di tempat haram Mekah. Yang seandainya seseorang itu berbuat maksiat di tempat Mekah, dosanya sangat besar dibandingkan kalau dia berbuat maksiat di tempat selain Mekah. Misalnya ibu-ibu, misalnya ibu-ibu yang di luar, boleh. Kalau marah sama suami di rumah sebelum umroh, marah yang gak jelas, itu dosa apa? Dosa, Bu. Marah yang tanpa sebab, gak boleh kan? Mungkin dia dosa, tapi dosanya tidak sebesar kalau dia marah di tempat saat umroh. Di tempat haram gak boleh. Kalau seseorang berantem, bertengkar di selain tempat Mekah, dosa, tapi dosa tidak seberapa dibandingkan kalau dia berantem di tanah haram. Karena Allah menjaga keamanannya. Di antara bentuk keamanannya nanti di akhir zaman ketika Dajjal keluar, tidak akan bisa masuk Mekah dan Madinah. Allah menjaga keamanannya. Maka buah tin adalah isyarat dari apa? Manis.
zaitun jernih, Bukit Sinai tegar kuat, negeri Makkah negeri yang aman. Itu apa? Keamanan. Seakan-akan Allah memberikan isyarat, barang siapa yang memiliki inti kandungan yang ada dalam surat At-Tin, Allah berikan 4 rasa dalam hidupnya. Apa kandungan dalam surat At-Tin? Pada ayat setelahnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia sebaik-baiknya bentuk. Kemudian kami kembalikannya di tempat yang paling rendah, yaitu neraka. Allah katakan illal ladzina amanu. Ini menjadi poinnya. Kandungan surat At-Tin adalah kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan manusia adalah iman dan amal solehnya. Yang Allah katakan falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi orang yang iman dan beramal soleh, baginya pahala yang tidak terputus-putus. Maka poin pertama dari surat At-Tin, sesuatu yang paling bernilai, yang paling berharga dalam kehidupan kita adalah iman dan amal soleh. Kira-kira apa istimewanya iman dan amal soleh? Sesuatu yang paling berharga itu iman dan amal soleh. Allah menegaskan iman, amal soleh itu yang paling istimewa, paling berharga. Yang seandainya Allah memberikan kepada kita 2 nikmat ini, iman dan amal soleh, nikmat yang lain itu seharusnya di bawahnya. Selama kita masih punya iman dan amal soleh, yang lain hilang, itu tidak terlalu kecewa. Seharusnya sebagai gambaran, kalau kita punya uang di ATM 1M, amin, atau kurang banyak? Kurang. Memang manusia suka kurang ya. Ibu-ibu minta berapa bu di ATM? Di ATM ada 1 T. Cukup pak? Kurang. Hah? Di ATM ibu, kan yang pegang uang biasanya siapa? Yang pegang uang biasanya bapak-bapak, ibu-ibu. Hah? Ibu-ibu. Makanya Pak, ini curhatnya para ustaz. Saya menyampaikan saja, Ustaz, kalau kajian bapak-bapak garing, Ustaz. Tapi kalau kajian ibu itu apa, makmur nih. Kok bisa gitu? Ya uangnya sama ibu-ibu. Ini curhatnya para ustaz itu. Jadi kalau apa, kajian sama ibu-ibu itu pulang itu apa, sudah kenyang, dibawain lagi, makmur. Tapi giliran sama bapak-bapak itu garing kan? Ustaznya sudah batuk-batuk, itu kalau ibu-ibu langsung diberikan obat, dikasih sesuatu. Tapi kalau bapak-bapak, syafaatullah Ustaz. Ya itu bu, memang luar biasa ibu-ibu. Tadi saya ngomong apa nih? Di ATM ada 1 T bu. Kemudian ibu kehilangan uang 100.000. Kira-kira kepikiran nggak bu? Di ATM sudah ada 1 T. Ibu kehilangan 100.000. Kenapa nggak merasa sedih? Karena di ATM masih banyak. Apalah uang 100.000 kalau apa? Di tangan masih ada 1 T. Gak ngaruh. Tapi coba misalnya nih bu, di ATM cuma ada uang 500.000, itu ngumpulinya pun setengah mati. Saya teringat dulu ketika masih di kampung pak.
pernah kerja di TPI, tempat pelelangan ikan. Kerja itu dapat 7.000, 10.000, ngumpulin uang 500.000 itu luar biasa berbulan-bulan. Itu andai kata kehilangan 500.000 kita punya untuk nabungnya udah lama. Kemudian kehilangan 100.000, kira-kira ibu gimana, Bu? Hah? Itu apa? Suaminya pulang itu dimarah-marah, Pak. Padahal suami nggak tahu apa sebabnya gitu. Ternyata apa? Ada yang hilang. Kenapa kita merasa sedih dengan kehilangan 100.000? Karena nggak banyak yang kita pegang. Demikian tadi. Kalau kita sudah punya sesuatu yang paling berharga, iman dan amal soleh, itu benda yang paling berharga dalam kehidupan kita. Seharusnya apa? Orang yang beriman ketika misalnya nih Pak, apa yang dia kejar atau kehilangan sesuatu, seharusnya tidak terlalu bersedih-sedih amat. Oleh karena ada seorang salaf, dia itu setiap hari wajahnya itu sumringah. Wajah sumringah belum tentu nggak punya masalah, tapi ya happy aja. Bahkan ketika dia kehilangan sesuatu, dia tetap bisa enjoy santai. Ketika ditanya, kenapa engkau nggak pernah kelihatan sedih? Jawabannya apa? Aku malu bersedih sedangkan aku seorang mukmin. Kenapa? Karena iman itu sudah sesuatu yang paling berharga, sesuatu yang paling istimewa. Yang lain itu sebatas penyempurna saja. Kira-kira apa, Pak? Kalau kita itu punya iman dan amal soleh, apa yang kita dapat? Surga. Surga itu di mana sih, Pak? Telapak kaki ibu. Di telapak kaki ibu itu. Kehidupan dunia, Pak. Kehidupan dunia. Allah mengatakan, amlil insani ma tamanna. Amlil insani dalam surat An-Najm ya. Ayat 24-25. Amlil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Apakah manusia akan mendapatkan semua yang dia cita-citakan? Pak, saya tanya nih, Pak. Apakah kita hidup nih pasti mendapatkan semua yang kita minta? Bapak-bapak nih, kita kan udah dewasa semua, pasti punya keinginan, harapan. Saya tanya, bapak-bapak yang di sini, ketika punya harapan, cita-cita, apakah mendapatkan semua yang kita inginkan? Contohnya apa? Cita-cita, harapan yang belum kesampaian apa? Punya rukun 5. Harapannya punya rukun 5, Pak. Yang sudah dipunya? Belum. Ibu-ibu, Bu, punya keinginan apa, Bu, yang belum kesampaian? Banyak ya? Banyak yang kesampaian atau yang belum kesampaian? Belum kesampaian. Itulah kehidupan dunia. Allah mengatakan amlil insani ma tamanna. Apakah manusia itu akan mendapatkan, meraih semua yang akan dia cita-citakan? Tidak. Itu kehidupan dunia. Kalau seandainya kehidupan dunia itu kita bisa meraih semua yang kita cita-citakan, apa istimewa dengan akhirat? Kalau dunia, di dunia kita bisa meraih segalanya, apa yang kita minta pasti ada, maka surga nggak akan istimewa. Sedangkan kenikmatan surga mengatakan lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un.
Kenikmatan surga, semua yang diinginkan hati, yang kalian minta ada semuanya. Itu kenikmatan surga. Dan kenikmatan surga ajrun ghairu mamnun, kenikmatannya gak akan terputus, gak ada henti-hentinya. Coba kenikmatan dunia, Pak. Di antara kita, Pak, ada gak yang sehat terus gak pernah sakit? Gak ada. Di antara kita ada gak yang muda terus gak pernah tua? Gak ada. Di antara kita ini ada gak, Pak, yang pengen nikah lagi tapi gak bisa? Padahal apa? Rumah sudah punya 4, rukonya 5, di ATM-nya tak berseri, tapi gak berani juga. Kenapa? Yang di rumah lebih berani. Gak berani ngomong. Di luarnya singa. Ketika pulang jadinya Pak, kayak gitu kan, Pak? Sama, Pak, Ustadzmu sama gitu. Ceramahnya menggelegar. Takutlah kalian kepada Allah. Jangan takut sama istri. Di luar pulang sama. Dan itulah laki-laki yang sejati, Pak. Singa di luar, kucing di rumah. Itu laki-laki baru. Jangan dibahas. Oh iya ya. Saya lupa, Pak. Ada ibu-ibu, Pak. Nah, jadinya kita buka kartu ya. Itu spesial laki-laki. Umar itu kan singa, Pak. Dehemnya saja itu bikin kaget orang. Itu orang kaget. Kalau Umar mau lewat jalan, setan nggak berani lewat jalannya Umar. Jadi setannya mau lewat jalan ini, jalan A gitu kan. Oh, ada Umar, langsung belok. Setan aja takut. Tapi ketika Umar di rumah, dimarah-marahin sama istrinya tuh diam. Jadi kalau ingin punya jiwa seperti Umar ibn Khattab yang ditakuti oleh setan, kayak tadi. Di luarnya singa, di rumah kacau. Katanya dia setan. Pak, tadi apa? Apakah manusia mendapatkan semua yang dia cita-citakan? Tidak. Mudah terus enggak? Sedangkan di surga, Pak, mudah terus. Ibu-ibu nanti perawan terus, muda terus. Di surga, Pak, makan terus, minum terus, gak keluar. Apa yang dimakan ada, apa yang diminum. Keluarnya apa? Keringat. Keringatnya baunya minyak kasturi. Jadi gak ada namanya di surga itu makan terus overdosis kemudian jadi lebar itu. Jadi nggak ada namanya ibu-ibu makan terus khawatir akan melebihi batas beratnya. Enggak. Supaya nggak, Pak, makan terus, minum terus, kemudian nggak keluar isinya. Dan ini pernah ditanyakan oleh seorang Mu'tazilah, seorang yang dia itu nggak beriman kepada Allah. Kisahnya Abu Hanifah. Wahai Abu Hanifah, gimana cara menyikapi perkataan Nabimu bahwasanya penghuni surga makan terus, minum terus, tapi nggak keluar yang dimakan dan diminum? Gak masuk akal nih. Kata Abu Hanifah, jika kalian ingin bukti, aku tunjukkan di dunia. Apa buktinya? Janin itu makan minum nggak, Pak, di perut? Janin makan, minum nggak? Minum. Kemana lari kotorannya? Kemana lari kotorannya? Kuasa Allah. Coba seandainya janin makan, minum, keluar,
Gimana cara bersihinnya? Ini Pak, baru kecil lah. Dan Rasul mengatakan kenikmatan surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, terlintas oleh hati. Dalam artinya apa? Setinggi-tingginya kita membayangkan kenikmatan surga gak akan sampai. Karena begitu nikmatnya, begitu indahnya. Coba bayangkan Pak, di dunia kita kan ada tahapan-tahapannya. Lahir dulu, balita dulu, remaja, muda, baru jadi dewasa. Di surga nggak ada gitu-gituan, langsung jadi muda semua, umur 30-an. Kenikmatannya nggak pernah terhenti, terputus. Tapi kalau dunia, apakah kita muda terus? Enggak. Kenikmatan dunia setiap yang bertambah pasti ada yang berkurang. Contoh, bertambah usia kita, sejatinya apa? Berkurang jatah hidup kita. Semakin bertambah usia, mata kita semakin tajam atau semakin berkurang, Pak? Kan sudah ada yang pakai kacamata. Semakin bertambah usia, rambutnya semakin hitam atau semakin putih, Pak? Apa tandanya? Diingatkan, Le, engkau sudah tua, Le, perbanyak amal soleh. Makanya orang kalau beruban itu nggak boleh semir hitam. Kenapa? Itu cahaya nanti hari kiamat. Maka berbahagialah yang sudah punya uban. Kelak nanti apa? Menjadi cahaya di hari akhirat. Kalau waduh kok perubahan ya, seharusnya bangga gitu. Oh sudah perubahan apa? Ini cahaya nanti. Hah? Disyukuri yang ada. Pak, bagi yang iman dan amal soleh surga. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, beliau mengatakan, la yadkhulun nar, tidak akan masuk api neraka, man kana fi qalbi misqalu habbatin minal iman. Tidak akan masuk neraka siapa orang yang di dalam hatinya ada iman, meskipun sebesar biji sawi. Wah, biasa. Jadi asalkan dia punya iman, meskipun sebesar biji sawi, dia wajib masuk surga. Dan berbicara mengenai iman, tidak bisa diwariskan, tidak bisa dijual belikan. Ada gak orang itu yang orang tuanya beriman, anaknya enggak? Ada. Atau sebaliknya, orang tuanya enggak beriman, anaknya beriman? Ada. Selama dia masih punya iman, meskipun sebesar biji sawi, wajib masuk surga dan wajib keluar dari api neraka. Dalam artian, ada yang masuk surganya langsung, ada yang di laundry dulu. Dan seringan-ringannya neraka, Pak, itu kaki masuk, kepala mendidih. Seringan-ringannya api neraka itu ketika seseorang dimasukkan ke dalam api neraka, kemudian diangkat, kemudian ditanyakan, hai fulan, apakah pernah engkau merasakan kenikmatan dalam dunia? Dia mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah merasakan kenikmatan dunia sedikit pun. Padahal ini orang dulunya, orang yang paling nikmat dalam kehidupan dunia dari lahir sampai mati. Orang yang paling nikmat dari lahir sampai mati, Pak. Ketika dia dimasukkan ke dalam api neraka yang paling ringan saja, sekali celup saja kemudian diangkat. Gimana? Pernah nggak punya pengalaman menikmati dunia? Oh, tidak pernah.
Dan dia mengatakan, demi Allah, Pak, ini siksaku yang paling keras. Padahal siksanya paling ringan. Sehingga Pak, orang itu kalau punya iman dan amal soleh, itu apa? Benda yang paling berharga. Dan berbicara mengenai iman, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Suhaib, beliau mengatakan, menakjubkan sekali urusan seorang mukmin. Orang mukmin itu apa? Semua keadaannya amazing, ajib, ajaban, menakjubkan. Semua urusannya baik, dan itu tidak dimiliki kecuali orang beriman. Gimana orang beriman? Orang beriman jika dikasih kenikmatan, dia bersyukur, itu yang terbaik. Dan orang beriman jika dikasih ujian, dia mampu bersabar, itu yang terbaik. Sehingga orang beriman keadaannya senantiasa antara syukur dan sabar. Dan Allah menegaskan di dalam surat An-Nahl ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw unsa, laki-laki maupun perempuan, dan ketika dia beramal saleh, mukmin, keadaannya seorang mukmin, Allah katakan, kami akan berikan dia kehidupan yang indah, dan akan kami balas dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Allah mengatakan, siapa yang mengerjakan amal kebaikan dan dia mukmin, janji Allah kasih kehidupan yang indah. Kehidupan yang indah itu kehidupan yang Allah tidak pernah mengatakan kehidupan indah itu kehidupan yang nggak ada masalah. Enggak. Karena di dunia itu masalah, Pak. Di dunia itu tempat ujian. Jadi jika ada orang hidup di dunia tidak ingin mendapatkan ujian, berarti Anda salah alamat. Dunia itu ujian. Ada gak orang itu di dunia gak punya ujian, Pak? Bapak-bapak punya ujian gak, Pak? Ibu-ibu punya ujian itu gak, Bu? Banyak atau ada? Oh, banyak. Ya inilah, Pak. Inilah dunia. Dunia itu apa? Darul ibtila, tempat ujian. Jadi kalau nggak pengen ujian ya jangan di dunia. Dan seseorang jika mengetahui hakikat itu lebih enjoy dalam menghadapi kenyataan. Kalau kita, Pak, tidak mengetahui, itu lebih sedih, lebih gelisah. Tapi jika kita sudah mengetahui sejak awal, kita lebih enjoy. Contoh, Pak, kita dikasih air minum panas. Kita nggak tahu itu air minumnya sangat panas. Karena kita sangat haus, kita langsung main pelan saja. Ternyata Pak, airnya panas baru dikeluarkan dari panci. Kenapa kita kepanasan kemudian salah minum? Karena kita nggak tahu. Coba kalau kita sudah mengetahui sejak awal ini air panas, sehingga cara minumnya gimana, Pak? Kalau kita disuguhi teh panas, cara minumnya gimana, Pak? Dikit-dikit dituangin, diseruput. Kenapa kita bisa menyikapi dengan enjoy? Kenapa, Pak? Karena kita tahu. Jadi kalau kita itu sudah mengetahui hakikat kehidupan, kita lebih enjoy. Nah, jika kita mengetahui dunia itu adalah tempat ujian, kita harus lebih enjoy. Inilah kehidupan dunia. Tidaklah, Pak, Allah turunkan Nabi Adam dari surga, kenapa? Karena ujian.
Justru seharusnya orang beriman kalau nggak dapat ujian heran, kok nggak dapat ujian ya? Meskipun jangan minta ujian, minta keselamatan. Maka doa yang terbaik yang diajarkan Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia mendapatkan kebaikan, di akhirat mendapatkan kebaikan, dan dijauhkan dari api neraka. Ketika kita mengetahui kehidupan dunia adalah kehidupan ujian, itu lebih enjoy kita menjalani hidup. Dan orang beriman itu diantara dua keadaan, syukur, sabar. Yang dikasih kesehatan, syukuri. Yang dikasih kelebihan harta, syukuri. Yang dikasih suami yang baik, syukuri. Yang dikasih fasilitas yang memadai, syukuri. Yang sedang dalam ujian, sabar. Dikasih sakit, sabar. Ini kehidupan dunia. Makanya Bapak Roh mengatakan unwan sa'adah, tanda kebahagiaan itu 3. Sebab kebahagiaan 3. Jika dikasih ujian, mampu bersabar. Jika dikasih kenikmatan, mampu bersyukur. Jika sedang khilaf, cepat istighfarnya. Jangan ditunda-tunda. Waktu selesai, suruh lanjut. Materinya masih pembukaan. Tadi masih muqaddimah. Seorang mukmin semua itu baik keadaannya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, tidaklah menimpa seorang mukmin ma yusibul mukmin min wasabin wala nasab. Tidaklah sesuatu menimpa seorang mukmin dari sakit, penyakit, kemudian nasab, letih, capek, wala hammin wala huznin, gelisah, sedih, wala adan wala ghammin, derita, gelisah, hatta syauka, sampai jika dia terkena duri. Ini kan kehidupan, sedih, gelisah, lelah, capek, penat. Ibu-ibu di rumah bosan nggak, Bu? Ibu-ibu di rumah bosan nggak, Bu? Hah? Ibu-ibu, halo? Kadang-kadang. Lebih banyak bosannya apa senangnya di rumah? Kadang. Kebosanan ibu, jika ibu sabar, menggugurkan dosa. Sedih, gundah, sakit, sampai apa? Ketusuk duri. Misalnya Pak, bapak-bapaknya mancing, dapat ikan, ikannya digoreng sendiri, dimakan sendiri, nggak ngajak-ngajak yang lain. Kemudian ketika makan ketusuk duri. Jika dia sabar, maka apa? Ketusuknya duri itu apa? Menggugurkan dosa. Kan luar biasa Pak. Mancing-mancing sendiri, digoreng-goreng sendiri, makan-makan sendiri, ketusuk sendiri. Kalau dia ridho, hatinya ikhlas, menggugurkan dosa. Pertanyaannya, misalnya seandainya dia ketusuk duri, kemudian dia gak ridho, marah-marah sendiri, apakah akan kembali masalahnya? Enggak, tetap berlangsung. Kalau memang sudah takdirkan, pasti mengenai. Dia mau marah-marahan, mau ikhlas, mau ridho, tetap akan terjadi.
Misalnya Pak, kena sakit, demam, karena kemarin diajak kerja bakti komplek, hujan-hujan, panas-panas, akhirnya besoknya sakit. Seandainya nih Pak, ketika dia sakit, dia mengeluh, marah-marah, apakah bisa menghilangkan rasa sakitnya? Enggak juga. Tapi kalau dia ikhlas ridho bahwa segala sesuatu yang Allah takdirkan gak akan meleset, dan segala sesuatu yang tidak Allah takdirkan tidak akan menimpa dia, tetap akan berjalan takdirnya. Yang satunya mendapatkan murkanya Allah, yang satunya mendapatkan ridhonya Allah. Rasul mengatakan, barang siapa yang ridho, baginya keridhaan Allah, mendapatkan pahala, menggugurkan dosa, meningkatkan derajatnya. Yang marah-marah juga Allah marah dan murka. Karena orang beriman itu sudah yakin Pak, segala sesuatu sudah Allah takdirkan 50.000 tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan segala sesuatu yang Allah gariskan tidak akan meleset, dan segala sesuatu yang tidak Allah gariskan tidak akan menimpa dan mengenainya. Sehingga orang mukmin ya, apapun yang terjadi itu yang terbaik. Dan selama dia orang mukmin, apapun yang dikerjakan, apapun yang menimpa dia menjadi ibadah. Inilah bedanya. Kalau orang nggak punya iman, misalnya ada yang tidak punya iman, tidak beriman, ketika dia berbuat kebaikan, kebaikan yang banyak, apakah bernilai ibadah? Tidak. Sebatas kebaikan di mata manusia, iya, baik, dipuji oleh manusia, tapi tidak naik menjadi sebuah ibadah. Kalau orang beriman, sekecil apapun perbuatan kebaikan kita, kalau kita punya iman, baik di mata manusia dan menjadi ibadah di sisi Allah. Tapi kalau kita tidak punya iman, kebaikan kita hanya baik di mata manusia, dipuji oleh manusia, baik, karena semua manusia ingin kebaikan, tapi tidak naik menjadi sebuah ibadah. Sehingga apa? Yang paling berharga dalam kehidupan kita adalah iman dan amal soleh. Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi, wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Kebaikan yang kekal karena iman itu lebih baik bagimu dan seindah-indahnya harapan di sisi Allah. Seindah-indahnya harapan kita taruh di siapa? Seindah-indahnya harapan jika kita titipkan di sisi Allah. Kenapa? Karena yang bisa mengekalkan kebaikan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kebaikan kita di dunia itu semuanya sementara dan akan terputus pada waktunya. Jika seseorang meninggal, ketika akan dikuburkan diikuti oleh 3: keluarganya, hartanya, dan amal solehnya. Ketika selesai dikuburkan, kemana Pak? Keluarganya pulang. Hartanya dimasukkan ke dalam kuburan atau dibagi-bagi Pak? Bagi-bagi menjadi warisan. Dua pulang. Dan secinta-cintanya istri, kalau suaminya meninggal tetap membersamai di kuburan atau pulang? Kenapa nggak ke kuburan? Banyak nyamuknya. Takut. Yang menetap siapa? Yang menetap membersamai siapa? Hanya amal solehnya. Yang ketika dia dimasuk ke dalam kuburan, dia datang amal solehnya menyerupai wajah yang indah, bau yang harum, yang menyenangkan. Sehingga orang beriman ketika dalam kuburan itu gak sendirian, bersama amal solehnya, gak kesepian. Jadi jangan sampai apa ketika ziarah kubur, semoga Bapak gak kesepian. Gak kesepian. Jika orang beriman itu gak akan kesepian dalam surga.
bersamanya amal solehnya yang menggembirakan, harumnya, baunya harum, suasananya indah, dibukakan pintu surga, gembira mereka. Oleh karena dalam hadis Al-Bara' bin Azib, doanya orang beriman dalam kuburan apa? Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah, wahai Rabb, segerakan hari kiamat. Kenapa? Sudah rindu dengan surga. Itu apa? Jika punya iman, amal kebaikan yang baik. Maka kesimpulannya, yang lebih setia dengan kita apa? Amal soleh. Di antara bentuk amal soleh, membahagiakan suami, membahagiakan istri. Di antara bentuk amal soleh, menggembirakan istri dengan cara apa? Macam-macam, menambah uang belanjanya, ya Bu, menambah uang jajannya. Jika menambah uang jajan belanja istri, bisa menjadikan istri lebih soleha. Tapi jika menambah uang jajan istri, tambah malah makin jauh daripada Allah, maka Pak ingatkan, ini apa? Sebaik-baik tabungan akhirat dan amal soleh, iman dan amal soleh. Karena waktunya sudah cukup, kita lanjutkan. Ini baru muqaddimah. Iman dan amal soleh kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, insya Allah ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicatat sebagai amal soleh kita. Wallahu ta'ala bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung atau ada sesuatu? Satu, dua, cukup ya? Salat syuruk dulu baru makan. Ya, udah syuruk? Kita salat syuruk dulu ya. Karena pahalanya luar biasa. Seperti kayak haji atau umroh, kan sayang. Sudah di masjid nggak salat syuruk. Barakallahu fiikum.